Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai persamaan garis lurus yang terdiri dari 4 anggota. Saya Sepia Kamila dengan NPM 202151077. Perkenalkan, nama saya Rahmi Aurelia Baiti, NPM 20215111111. Perkenalkan, nama saya Nova Nuraini, NPM 20215111115. Nama saya Tasyara Misriani dengan NPM 202151116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai persamaan garis lurus. Kelompok 5 beranggotakan yang pertama Sepia Kamila dengan NPM 202151077, yang kedua yaitu Rahmi Aulia Nurbaiti dengan NPM 202151111, yang ketiga Nova Nuraini dengan NPM 202151115, yang keempat yaitu Tasya Ratna Suryani dengan NPM 202151116. Persamaan garis lurus memiliki 7 submateri. Yang pertama, sejarah persamaan garis lurus akan disampaikan oleh Tasya. Yang kedua, pengertian persamaan garis lurus akan disampaikan oleh Tasya. Yang ketiga, grafik persamaan garis lurus akan disampaikan oleh Sepia. Yang keempat, gradien garis lurus akan disampaikan oleh Rahmi. Yang kelima, menentukan persamaan garis lurus akan disampaikan oleh Rahmi, dilanjutkan oleh Nova. Yang keenam, hubungan antara dua garis akan disampaikan oleh Sepia. Yang ketujuh, penerapan dan aplikasi persamaan garis lurus akan disampaikan oleh Nova. Sejarah persamaan garis lurus. Menurut René Descartes, kemiringan menentukan posisi suatu garis terhadap koordinat X dan koordinat Y. Perhitungan matematik ini adalah salah satu materi dari geometri analitik dengan bantuan aljabar. René Descartes adalah bapak geometri analitik. Dia adalah seorang matematikawan Perancis, fisikawan, filsuf, dan teolog. Banyak ahli matematika mengakui dia sebagai orang yang menemukan rumus kemiringan. Dia dikatakan telah memberikan sebuah metode untuk memecahkan masalah garis dan kemiringan dalam masalah aljabar dan geometri. Rumus dasar kemiringan adalah Y sama dengan MX tambah B, sementara rumus kemiringan adalah M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan penyelesaian untuk kemiringan. Banyak matematikawan mengatakan bahwa rumus kemiringan tersebut adalah miliknya. René Descartes menonjol dalam revolusi ilmiah pada masanya. Dia meninggal pada Februari tahun 1650 pada usia 54 tahun. Pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Setiap garis lurus mempunyai nilai kemiringan suatu garis yang dinamakan gradien yang dilambangkan dengan M dan memiliki nama yang dinyatakan ke dalam persamaan. Persamaan inilah yang disebut dengan persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana keterangannya adalah X dan Y adalah variabel, sedangkan M adalah gradien atau kemiringan garis, dan C adalah konstanta. Langkah-langkah dalam menggambar grafik persamaan garis lurus yaitu yang pertama, menentukan titik potong sumbu X di mana nilai Y sama dengan 0. Yang kedua, letakkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, menentukan titik potong sumbu Y di mana nilai X sama dengan 0. Yang keempat, letakkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Yang kelima, hubungkan kedua titik potong tersebut. Contohnya, seperti pada gambar di samping. Gradien garis lurus atau disimbolkan dengan huruf M kecil. Gradien adalah nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis yang dinyatakan dengan M. Untuk mencari nilai gradien suatu garis dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1 dengan persamaan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1.
Contoh soal. Gradien garis lurus yang melalui titik 5,2 dan min 1 per min 1,8 adalah telah diketahui bahwa X1 sama dengan 5, X2 sama dengan min 1, Y1 sama dengan 2, dan Y2 sama dengan 8. Maka M sama dengan 8 min 2 per min 1 min 5. M sama dengan 6 per min 6. M sama dengan min 1. Yang kedua, yaitu garis melalui pusat koordinat 0 dan melalui titik X1, Y1. Gradien M sama dengan Y1 per X1. Contoh soal. Gradien garis lurus melalui titik 0,0 dan 4,8 adalah M sama dengan Y1 per X1 dengan X1 sama dengan 4 dan Y1 sama dengan 8, maka M sama dengan 8 per 4 dan M sama dengan 2. Cara yang ketiga yaitu jika garis memotong kedua sumbu. Ada dua persamaan. Persamaan yang pertama bila garis miring ke kanan, maka persamaan yang dipakai yaitu M sama dengan A per B. Selanjutnya, bila garis miring ke kiri, maka persamaan yang dipakai itu M sama dengan min. Cara yang keempat yaitu dengan persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka M sama dengan min koefisien X per koefisien Y sama dengan min A per B. Contoh soal, gradien garis dengan persamaan 2X min Y min 5 sama dengan 0 adalah? Jawab. Telah diketahui bahwa A sama dengan 2, B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 5. Maka min B per A sama dengan min 2 per min 1, maka M sama dengan 2. Nah, yang kelima yaitu garis sejajar sumbu X dengan persamaan N sama dengan 0 per 1 sama dengan 0 dengan Y sama dengan 0X plus B, maka Y sama dengan B. Contoh, gradien garis Y min 4 adalah Y sama dengan 0X plus 4, maka M sama dengan 0. Yang keenam yaitu jika garis sejajar sumbu Y, maka M sama dengan 1 per 0 sama dengan tak terhingga dengan X sama dengan 0Y plus A dalam kurung X sama dengan A. Contoh, gradien garis X min 2 adalah? Jawab, Y sama dengan MX plus C dengan MX sama dengan Y min C, maka X sama dengan 0Y plus 2. Dijadikan ke bentuk persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Menjadi X min 0Y min 2 sama dengan 0 dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. M sama dengan min koefisien X per koefisien Y sama dengan min A per B sama dengan min 1 per 0. Hasilnya adalah tak terhingga. Menentukan persamaan garis lurus. 1. Persamaan garis yang memiliki titik 0, 0,0 dan bergradien M. Persamaan garisnya yaitu Y sama dengan MX. Kedua, persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradien M. Maka persamaan garisnya yaitu Y sama dengan MX sama dengan C. Yang ketiga, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M dalam. Contoh untuk nomor 3. Persamaan garis lurus melalui titik 5,10 dan bergradien 2 adalah? Persamaan garisnya yaitu Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1 dengan M sama dengan 2 dan X1 sama dengan 5, Y1 sama dengan 10. Kita masukkan angka yang telah diketahui pada persamaan tadi.
Jadi Y min 10 sama dengan 2 dalam kurung X min 5. Kita kerjakan yang 2X min 5 terlebih dahulu. Jadi Y min 10 sama dengan 2X min 10. Kita pindah ruaskan. Y sama dengan 2X min 10 plus 10. Karena min 10 plus 10 habis, jadi Y sama dengan 2X. Persamaan yang keempat, yaitu persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Persamaan garisnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1. Contoh dari nomor 4, persamaan garis lurus melalui titik A dalam kurung 5 min 1 dan B dalam kurung 6, 2 adalah titik-titik. Jawab. Persamaan garisnya Y kurangi min 1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Lalu X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 6, Y1 sama dengan min 1, Y2 sama dengan 2. Lalu Y dikurangi min 1 per 2 dikurangi min 1 sama dengan X kurangi 5 per 6 dikurangi 5. Lanjut, Y ditambah 1 per 3 sama dengan X dikurangi 5 per 1. Y tambah 1 sama dengan 3 dalam kurung X dikurangi 5 sama dengan 3X dikurangi 15. 1 ditambah 15 sama dengan 3X kurangi Y. 3X kurangi Y sama dengan 16. Poin kelima adalah persamaan garis lurus yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik X1, 0 dan 0, Y1. Persamaan garisnya Y1 kali X ditambah X1 kali Y sama dengan X1 dikali Y1. Contohnya, persamaan garis lurus melalui titik 4,0 dan 0,8 adalah, jawabannya, persamaan garisnya Y1 dikali X ditambah X1 dikali Y sama dengan X1-nya adalah 4 dan Y1-nya adalah 8. 8X ditambah 4Y sama dengan 4 dikali 8. 8 kali X tambah 4Y sama dengan 4 kali 8, 32. 2X tambah Y sama dengan 8. Y sama dengan negatif 2X ditambah 8. Hubungan antara dua garis lurus. Yang pertama, gradien dua garis sejajar. Jika gradien garis A sama dengan MB dan gradien garis B sama dengan MA, di mana persamaan garis yang sejajar dengan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1 adalah AX ditambah BY ditambah AX1 ditambah BY1. Yang kedua, yaitu gradien dua garis tegak lurus. Jika gradien garis A sama dengan MA dan gradien garis B sama dengan MB, maka MA kali MB sama dengan negatif 1 atau MA sama dengan negatif 1 per MB, di mana persamaan garis yang tegak lurus dengan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1 adalah AY dikurang BX sama dengan AY1 ditambah BX1. Penerapan dan aplikasi persamaan garis lurus. Penerapan konsep dari persamaan garis lurus dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menentukan nilai kemiringan suatu bangunan. Dalam bidang fisika, digunakan untuk menentukan jarak dan waktu dari suatu kecepatan. Dalam bidang ekonomi, yaitu menentukan perhitungan harga barang dan titik impas. Dalam ekonomi, dalam kurun waktu tertentu. Serta peramalan jumlah penduduk dari suatu wilayah. Berikut ada contoh soal dan pembahasannya. Nomor 1. Sebidang tanah dengan harga perolehan
50 juta rupiah diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan sebesar 200.000 per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah setelah 5 tahun. Penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu, X sama dengan sebagai kurun waktu dalam tahun, Y sama dengan sebagai nilai harga dalam rupiah. Maka diketahui C sama dengan 50 juta rupiah. Jika X sama dengan 0, maka gradiennya adalah M sama dengan 200.000 rupiah karena tiap tahun bertambah 200.000 rupiah. Yang ditanyakannya adalah tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah setelah 5 tahun. Jawabannya, sehingga diperoleh persamaan harga sebagai berikut. Rumusnya, Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan 200.000 X ditambah 50 juta. Untuk X sama dengan 5, maka harga yang diperoleh adalah Y sama dengan 200.000 dikali 5 ditambah 50 juta. Y sama dengan 1 juta ditambah 50 juta. Jadi jumlahnya Y adalah 51 juta rupiah. Jadi persamaan garis harga tanah tersebut adalah Y sama dengan 200X ditambah 50 juta dan harga tanah setelah 5 tahun adalah 51 juta rupiah. Terima kasih telah menyimak materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.